Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Sekolah Kehidupan. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah tentang seorang pria yang dibungkam oleh seorang anak kecil. Seperti apa kisahnya? Mari simak selengkapnya. Pada suatu pagi yang cerah, seorang pemuda berjalan cepat memasuki sebuah restoran sederhana di pinggir kota. Perutnya keroncongan sejak pagi karena ia belum sempat sarapan. Pagi itu dia merasa terlalu sibuk untuk makan dan baru sekarang bisa duduk tenang di sebuah meja, menunggu pelayan datang untuk mencatat pesanannya. Setelah memilih hidangan, ia memesan nasi dengan lauk sederhana. Sementara menunggu pesanannya datang, pandangannya teralihkan oleh seorang anak kecil yang menghampiri meja-meja di restoran. Anak itu tampak menjajakan kue membawa keranjang penuh dengan dagangannya. Setelah mengelilingi beberapa meja, anak kecil itu tiba di depan pemuda tersebut. Dengan senyum penuh harap, ia berkata, "Om, beli kue om, masih hangat dan enak rasanya." Si pemuda yang sudah sangat lapar hanya menggeleng sambil tersenyum kecil. "Tidak, Dik, saya mau makan nasi saja," jawabnya, sambil menolak tawaran kue itu. Anak kecil itu tidak menunjukkan rasa kecewa. Ia tetap tersenyum, lalu berlalu dengan langkah ringan dan keluar dari restoran. Dari tempat duduknya, si pemuda bisa melihat anak itu berdiri di dekat pintu, tampak menunggu sambil sesekali mengamati orang-orang yang keluar dari restoran. Tak lama kemudian, pesanan si pemuda datang. Ia makan dengan lahap, menghabiskan setiap suapan dengan cepat karena perutnya yang sudah kelaparan. Setelah selesai, ia bangkit dari kursinya dan menuju kasir untuk membayar. Saat sedang menuju kasir, si anak penjual kue kembali menghampirinya. "Om, mungkin kuenya bisa buat oleh-oleh pulang," ucap anak itu, tetap dengan senyum manis di wajahnya. Si pemuda yang merasa sudah kenyang mencoba menolak dengan halus. "Tidak, Dik, saya sudah kenyang." Namun, anak itu tetap mengikuti langkahnya, menawarkan dengan penuh kesabaran. Melihat kegigihan si anak, pemuda itu pun membuka dompetnya yang masih dipegang, mengeluarkan 2 lembar uang ribuan dan menyerahkannya kepada si anak. "Saya tidak mau kuenya. Ini uang untuk kamu. Anggap saja ini sedekah dari saya." Si anak tampak terkejut sejenak, namun segera menerima uang itu dengan senyum cerah di wajahnya. "Terima kasih, Om," katanya dengan sopan. Pemuda yang masih berdiri di depan pintu restoran memperhatikan gerak-gerik si anak tersebut. Ia melihat anak itu berjalan menuju seorang pengemis tua yang duduk di pinggir jalan, tak jauh dari pintu masuk restoran. Dengan penuh keyakinan, si anak menyerahkan uang pemberian dari si pemuda kepada pengemis itu. Pengemis tersebut tampak bersyukur dan menerima uang tersebut dengan senyum lebar. Melihat pemandangan ini, si pemuda merasa heran dan sedikit tersinggung. Ia segera menghampiri anak tersebut. "Hai adik kecil, kenapa kamu berikan uangnya kepada pengemis itu? Bukankah kamu berjualan untuk mendapatkan uang? Kenapa setelah uang ada di tanganmu malah kamu berikan ke orang lain?" Si anak menatap pemuda itu dengan wajah tenang, sedikit tersenyum sambil berkata, "Om, saya mohon maaf. Jangan marah ya. Ibu saya selalu mengajarkan kepada saya bahwa uang harus didapatkan dari hasil usaha sendiri, bukan dari meminta atau mengemis. Kue-kue ini ibu saya yang buat. Dan jika saya menerima uang tanpa menjual kue, ibu pasti akan kecewa. Tadi Om bilang uang itu adalah sedekah, jadi saya berikan uang itu kepada pengemis yang memang lebih membutuhkannya." Si pemuda terdiam. Kata-kata si anak menyentuh hatinya. Ia menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti. Tak lama kemudian, dengan nada yang lebih lembut, ia bertanya, "Berapa banyak kue yang kamu bawa hari ini?" Si anak kecil segera menghitung kue-kue yang masih ada di keranjang kecilnya. Dengan senang hati, ia menyebutkan jumlahnya. Si pemuda tersenyum, lalu mengeluarkan uang lebih banyak dari dompetnya. "Baiklah, saya borong semua kuemu. Ini uangnya. Ambil dan sampaikan salam saya kepada ibumu." Si anak kecil menerima uang itu dengan mata berbinar-binar.
penuh kegembiraan. "Terima kasih Om, ibu saya pasti sangat senang karena kue-kue buatannya habis terjual hari ini. Ini sangat berarti bagi kehidupan kami." Pemuda itu tersenyum sambil mengucapkan terima kasih kembali. Ia berbalik dan berjalan meninggalkan restoran dengan perasaan yang berbeda. Apa yang baru saja ia alami memberi pelajaran penting tentang makna kerja keras, kehormatan, dan harga diri. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam hidup, nilai sebuah tindakan seringkali jauh lebih penting daripada nilai materi. Si anak menunjukkan bagaimana keteguhan dalam prinsip dapat membawa kepada kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun sederhana, tindakannya menjadi teladan tentang kehormatan dan kekayaan mental yang sejati. Kisah ini juga memberikan kita beberapa pelajaran. Yang pertama, kerja keras adalah kehormatan. Si anak menjual kue bukan untuk mencari belas kasihan, melainkan karena ia menghargai usaha sendiri. Menerima uang dari hasil jerih payah memberikan kehormatan yang jauh lebih besar daripada menerima tanpa usaha. Yang kedua, kemandirian adalah kekuatan. Anak itu memilih untuk mendapatkan uang dari hasil berjualan, bukan dari meminta atau mengemis. Ini mengajarkan pentingnya kemandirian, bahwa untuk bertahan dalam hidup, kita harus berjuang sendiri tanpa menggantungkan harapan pada belas kasihan orang lain. Yang ketiga, nilai sedekah yang tepat. Ketika si anak menerima uang tanpa menjual kue, ia memberikan uang tersebut kepada pengemis. Ini menunjukkan bahwa sedekah seharusnya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan diterima tanpa ada usaha atau alasan yang jelas. Yang keempat, menghargai jerih payah orang lain. Si pemuda akhirnya mengerti bahwa nilai yang diajarkan ibu si anak bukan sekadar tentang uang, tetapi tentang penghargaan terhadap hasil kerja keras. Ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai usaha orang lain, sekecil apapun itu. Dan yang terakhir, pendidikan karakter sejak dini. Apa yang dilakukan anak tersebut adalah cerminan dari pendidikan yang ia dapatkan dari ibunya. Ini mengajarkan bahwa pendidikan berkarakter seperti kejujuran, kerja keras, dan harga diri harus ditanamkan sejak dini oleh orang tua kepada anak-anaknya. Demikian kisah kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jangan lupa untuk memberikan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada kami. Terima kasih.